Netizen Malaysia iri bahasa Indonesia mendunia, jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Jangan sampai netizen Malaysia menyebut kita bertelur satu butir tetapi riuh satu kampung. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya nak membahas dan sedikit menegur lah. Jadi itu hari 20 hari bulan atau ya kita bahasa Indonesia tanggal 20 November diresmikan bahasa Indonesia di UNESCO sana sebagai bahasa resmi. Jadi ada beberapa komentar yang masuklah di video saya yang sebelum-sebelum nih ingin saya membahas mengenai itu. Lepas itu adalah yang ya sindir-sindir macam itu kan. Dan ada satu video yang saya temukan mengenai berita hoax. Biasalah kan berita hoax nih tentang Malaysia nih memang takkan habis-habisnya. Tak tahulah nak buat macam mana agar berita-berita hoax mengenai Malaysia ataupun Indonesia berhenti. Stop dengan damai ya. Kenapalah mesti ada lah isu-isu macam ni. So ada satu video yang mengatakan atau membuat berita bahwa netizen Malaysia katanya iri disebabkan bahasa Indonesia sudah resmi di UNESCO. Tapi ada pembantahan, ada teguran dari orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia ya, bukan orang Malaysia. Jadi seperti apa videonya? Kita akan saksikan saja bersama-sama. Jom. Netizen Malaysia iri bahasa Indonesia mendunia, jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Ini apaan coba? Sejak kapan netizen Malaysia mengatakan iri soal bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa mendunia di UNESCO? Come on lah bro, cobalah buat berita itu jangan memancing sentimen antara dua belah negara. Jujur saya sebagai orang Indonesia malu dengan kosakata yang digunakan. Bijaklah dalam memberikan stigma, jangan membuat kegaduhan publik. Apalagi melibatkan negara tetangga. Kenapa harus Malaysia? Kenapa tidak Singapura, Thailand, Brunei dan lain-lain? Masih banyak negara tetangga lainnya, kenapa harus Malaysia? Sebenarnya saya pribadi yang iri kepada rakyat dan negara Malaysia. Di mana negara Malaysia cuma negara kecil, sumber daya alamnya pun tidak melimpah seperti Indonesia. Tetapi negaranya kaya, rakyatnya sejahtera, makmur dan sentosa. Hukumnya sangat adil bagi rakyat. Aparatnya sangat mengayomi rakyatnya. Lapangan pekerjaan sangat luas disediakan oleh pemerintahannya. Itu sangat bertolak belakang dengan keadaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ayolah, jangan lagi saling sindir-menyindir. Malaysia juga banyak prestasi di dunia, bukan negara kita saja. Jangan sampai netizen Malaysia menyebut kita bertelur satu butir tetapi riuh satu kampung. Malu bro, malu. Mari sekarang kita saling menghargai dengan negara serumpun. Bersatu kita teguh, bergaduh kita runtuh. Nah tuh hadam, telan, resapi. Apa pesan dari abang ini? Dia sendiri pun ya malu mengenai video yang mengatakan bahwa netizen Indonesia ya merasa bangga, netizen Malaysia merasa iri. Sampai bila? Cobalah tunjukkan satu video yang ya membuktikan bahwa netizen Malaysia itu iri bahwa bahasa Indonesia sudah diresmikan oleh UNESCO ya pada tanggal 20 November tuh hari. Jadi ada satu video yang itu hari saya upload dan ada komentar dari orang Malaysia ya. Jadi saya bacakan. So di sini kalian nilailah apakah betul netizen Malaysia itu iri terhadap semua kemajuan Indonesia. Jadi ada ini komentar, percayalah kami rakyat Malaysia senantiasa berharap semoga Indonesia maju terus maju. Supaya warga Indonesia dapat menikmati hidup yang lebih baik. Kami warga Malaysia tidak pernah merasa iri hati
melihat kejayaan Indonesia. Cuma warga Indonesia yang senantiasa berpikiran negatif atau tidak baik. Tolonglah netizen-netizen Indonesia, jauhilah perasaan iri hati. Nah tuh, tak ada yang iri dengan pencapaian Indonesia. Sebagai tetangga seharusnya ikut inilah ya kan, ikut bangga ya dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang telah dicapai oleh tetangga sendiri. Macam kita lah, kita nih hidup bertetangga. Apakah orang-orang yang berkomentar tuh ya seperti di kehidupan keseharian? Jadi contohnya lah, adalah tetangganya beli TV, dia iri ya. Padahal ya, kalau kita flashback dulu ya, kita kembali ke bulan-bulan yang lepas, sewaktu dikatakan ya, diberitakan, diisukan bahwa negara Malaysia mengajukan bahasa Melayu ke UNESCO. Lihatlah bagaimana goncar ganjirnya berita-berita hoax mengenai Malaysia. Dihina, dicaci, diolok-olok. Padahal ya, rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia ramai cari makan di Malaysia ini. Ramai yang hidup di Malaysia ini. Jadi kenapa harus ada statement iri macam tuh? Ada ke pembuktian dari mulut orang Malaysia sendiri? Saya sudah tunjukkan komentar orang Malaysia. Ya. Jadi kita tak masalah pun kalau kita ingin membanggakan prestasi yang kita capai, ya. Apa yang kita gapai, kemajuan negara kita. Boleh kita banggakan, tapi tidak perlu kita mengolok-olok negara lain, bangsa lain. Kalau itu terjadi memang kenyataan, tak apa juga. Ini hanya sekedar konten hoax, semata-mata ingin mencari keuntungan pada diri sendiri. Hingga orang Indonesia sendiri malu dengan statement yang dibuat oleh bangsa sendiri, mendunia. Jangan sampai netizen Malaysia atau negara lain mengatakan bahwa bertelur satu biji, riuh satu kampung. Betul lah kan? Sikit-sikit saja ada pencapaian, pasti ya disangkut pautkan dengan Malaysia. Kenapa harus Malaysia? Kenapa harus Malaysia? Negara yang senantiasa ada untuk memberi bantuan. Ini bukan mengungkit, tetapi kita harus pikir kembali. Kita ini ya, bahasa aja udah sama. Melayu di Indonesia ada, Melayu di Malaysia ini juga ada. Jawa di Indonesia sana ada, Jawa di Malaysia ini juga ada. Batak di Indonesia sana ada, Batak di Malaysia ini juga ada. Jadi itu hari saya ada terima komentar ya. Sebab dikatakan saya sudah berpindah kewarganegaraan atau saya sudah tukar kewarganegaraan menjadi Malaysia, orang Malaysia. Saya tak tahu itu berita dari mana ya. So saya dilarang oleh netizen sana untuk menggunakan boru naga. Hello, pahami dulu konsep boru naga itu apa ya. Mau dicelupkan di tepung roti, tepung gandum ya, tepung jagung, tetap saya orang Batak. Leluhur saya Sinaga. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan nama saya. Dan saya tidak ingin menggantikan nama saya karena saya bangga jadi orang Batak. Jadi jangan seolah-olah ya Indonesia itu seperti tidak memerlukan negara lain. Jangan. Negara tetangga ini, Malaysia, Indonesia, saling memerlukan. Malaysia memerlukan tenaga kerja dari Indonesia. Orang Indonesia juga ramai yang memerlukan
lowongan pekerjaan ke Malaysia. Buktinya orang Indonesia yang sudah pulang ke tanah air kembali lagi ke Malaysia. Kenapa? Karena masih sedikit lapangan pekerjaan di tanah air sendiri, sehingga mereka merantau ke negara Malaysia. Negara Malaysia yang selalu kalian hina, kalian maki, kalian fitnah, inilah yang memberi lapangan pekerjaan kepada bangsa kita. Kadang agak pelik ya, kenapa harus ya mengait-ngaitkan negara orang yang memang tak ada itu buktinya. Jadi seolah-olah itu memang ingin memanas-manaskan keadaan. Tak ada kerja lain ke, ya tak penat ke buat berita-berita hoax macam ini. Betul lah abang ini kata kan, dia yang iri sebenarnya melihat kemajuan negara Malaysia yang sumber daya alamnya tak banyak macam Indonesia. Ya, negaranya kecil, tapi rakyatnya boleh makmur, boleh terjaga. Jangan bilang karena negaranya kecil bisa dijaga, bisa dikontrol. Negara Cina sana, negara Rusia sana, negara Amerika juga besar. Lihat penduduknya macam mana. Ya. Jadi kalau ada pencapaian dari negara kita sambut dengan meriah. Ya. Kita boleh bangga, tapi tidak perlu menjatuhkan orang. Ya kan? Pernah tak dengar video ya orang Malaysia ya, orang Malaysia membuat statement yang aneh-aneh tentang Indonesia. Come on lah, sampai bila, sampai kapan? Kalau yang video macam ini tidak ada pula yang menghujatkan. Tapi kalau kami membuat cerita kenyataan apa yang kami alamin ya, dibilang kami ya memprovokasi antara kedua negara. Kalau yang begini apa pula, ya kan? Jadi cerdaslah dalam berpikir, ya kreatiflah dalam kita membuat satu konteks, dalam satu konten. Tidak perlu kita merasa bangga terus menjatuhkan orang lain gitu. Ketawa orang melihatnya ya. Jadi jangan sampailah kita tuh dipandang agak lain negara ini gitu kan. Padahal bangsa-bangsa yang sangat mempunyai kreativitas yang tinggi. Tapi ya ini berita-berita hoax ini ada aja. Ya, sikit aja pencapaian tentang Indonesia dikaitkan dengan Malaysia. Sedikit saja ada yang berita tentang Indonesia dikaitkan dengan Malaysia. Bahasa. Apa kenyang dibuat bahasa? Apa dapat pekerjaan dengan bahasa ya? Kalau memang negara Indonesia diresmikan bahasa Indonesia itu di UNESCO, kita patut bangga, tapi tidak perlulah ya sindir-sindir ya. Jangan kelihatan sekali kita tidak berpendidikan begitu. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada negara Malaysia sebab baru beberapa hari yang lepas negara Malaysia jika ingin visit ke negara China tidak perlu menggunakan visa ya. Kalau 7 hari ya, maksudnya orang-orang yang melancong ke negara Cina, orang Malaysia yang ingin melancong ke negara China ya dalam masa 7 hari ya, tidak lebih macam itu. Kalau salah tolong diperbetulkan ya pemirsa Borunaga yang dari Malaysia. Tidak perlu menggunakan visa. So maknanya negara Malaysia sudah diakui ya negara atau rakyat yang patuh dengan peraturan ya kan. Dan tahniah juga kepada negara Malaysia sebab negara India
lebih banyak lagi ingin import minyak dari Malaysia. Jadi begitulah, cerdaslah dalam berpikir, cerdaslah dalam berbicara agar tidak membodohi orang lain ya, seperti berita-berita hoax macam ini ya. Karena orang Indonesia semuanya ya cerdas. Jangan mau dibego-begoin oleh berita-berita yang tidak berfaedah macam ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.